Hammersonic Records. Ya. Karena itu jadi home band-nya Hammersonic terus atau gimana nih? Pasti. Nah, lu jawaban nih. Ini jawaban kenapa Sendoko selalu main di Hammersonic. Nah. Tapi gua ada band yang udah confirm. Ini gua lagi di episode kemarin gua udah bilang. Begitu. Ada band hardcore punk, hurufnya G depannya udah confirm. Masih jadi warga Bekasi lah ya. Balik terus. Spisi bang, spisi segede apa Ya gede banget lah. Hampir segede meja ini kali. Anjir. Jalan jam 4 pagi bang. Gue lupa ganti oli bang. Kagak bisa digas. Gue udah tau lah ceritanya kenapa lu join Sendoko sebenarnya. Oke. Tapi lu ceritain lagi lah Ceritain kenapa lah. lu join Sendoko. Bang Tius yang bisa ceritain sebenarnya. Iya, gue mau lihat dari sudut pandang. Boleh. Jadi sebenarnya ketemu sama Bang Tius dulu. Kan lu ninggalin Last Goal tuh gara-gara itu. Kenapa anjing ya? Setiap ada kalau kamera udah mulai kita jadi diem. Dari tadi kalau nggak ada kamera kita ada. Tapi emang sebenarnya kayak begitu. Kalau misalnya kita nyetir masuk jalan tol itu emang kita ada posisi diem begitu, Fel. Jadi kayak ada jembatannya pasti. Kita itu tadi ngobrol udah kayak lepas banget ya. Lancar ya, lancar nggak macet lah. Iya betul juga sih. Iya. sekarang kayak gue bingung mau nanya apaan. Ditanya duluan nih. Oh kita yang nanya nih Neng? Boleh. Gue duluan deh. Karena gue memang sama tamu kita ini Tio, Sedo, maksudnya masih ada apa ya, benang merahnya sama lah kurang lebih. Mungkin kalau Tius itu main skateboard jadi panutan gue pada saat itu. Barang lu juga main skateboard kan? Gue lebih Iya kan yang lu kayak ya kalau Tius kan udah main itu, gue masih street. Oh, lu street. Jadi gue main di Taman Suropati zaman itu, gue ngeliat dia tuh, wah gila banget deh. Satu saat gue pengen kayak gitu, akhirnya nggak kesampean. Sekarang masih main nggak, Bang? Masih. Masih. Tapi sejak kapan lu sekarang jadi atlet rollerblade? Rollerblade, gue California Pro masih. Gue juga lagi dulu pengen di media. Warnanya yang pink gitu. Setelah lu udah nggak jadi skateboarder kan lu jadi atlet rollerblade kan? Kagak gue, habis dari skateboard gue udah balik ke basic, main bola aja udah. Main bola aja. Sama main motor. Main motor enggak juga sih enggak sebenarnya. Enggak, kalau main motor gue cuma ya sekilas-sekilas aja sih sebenarnya. Jadi oke kan. Model Superman gitu. Gokil deh. Ngobrolin kita. Bang, ceritain ini dong, Bang. Kemarin Hammer Class, Bang. Hammer Class seru, udah 4. Di kota mana ya kemarin? Udah, kalau gue kemarin baru Jakarta sama Semarang, tapi kan udah kita bikin di Jakarta, Medan, Bandung, sama Semarang. So far bagus-bagus, tapi memang masih perlu di mentorin, masih perlu dikembangin supaya band ini tahu ini tuh Hammer Class ini akan menjadi produknya Hammersonic Records dan kelayakannya itu memenuhi standar untuk perform di Hammersonic Festival. Oke. Yang Jakarta paling bagus siapa, Yus? Nah, gue bukan milih nih masalahnya. Kemarin kebetulan secara poin di day itu. Ya, pokoknya ada lah ya. Iya, siapa yang menurut lu paling bagus? Kenapa dia paling bagus? Ya nggak, kebetulan pilihan gue nggak menang. Oh, gitu. Kan gue di day 1 hari pertama, day 2 justru yang akhirannya di mewakili Jakarta tuh day 2 karena secara poin keseluruhan day 1 day 2 day 2 itulah yang paling bagus dan yang memang paling proper gitu. Berarti per hari tuh ada berapa band? Yang day 1 10, day 2 12 ya? Jadi sebenarnya per kota tuh 12. Jadi kemarin di Jakarta saking banyaknya jadi dibagi 2, 10-10. Jadi setiap kota sekarang 12-12. Iya. Tapi gue bingung kalau mau nanya masalah kalian tentang Sendoko karena gue tau dapurnya semua. Iya. Sampai harus gue tanyain. Iya. Makanya Seru ya. gue sekarang nanya nih, makanya kenapa kan Om Rafael kan tahu semua nih dapurnya Sendoko. Kakak. Bang Rafael. Iya. Oke. Om lagi. Ya kan gimana tuh? Ya kan keluar logat Sunda gue. Kumaha tuh? Kan tau nih, deket banget nih sama Sendoko nih. Sendoko Hammersonic Records. Ya. Karena itu jadi home band-nya Hammersonic Records. Pasti. Ini lu jawaban nih. Ini jawaban kenapa Sendoko selalu main di Hammersonic. Nah, Gue udah bilang sama Rafael kalau Sendoko
kan Senoko kan juga ada part di Hammer Sonic Records. Kalau sampai Senoko nggak main di Hammer Sonic Festival, satu Indonesia ini ngegosipin Senoko ribut berarti sama Rafael. Pasti ngegosipin. Iya juga. Benar, pasti diomongin gitu. Makanya jadi ombel. Tapi gua ada band yang udah confirm. Ini gua lagi-lagi di episode kemarin gua udah bilang. Ada band hardcore punk, hurufnya G depannya, udah confirm keren. Enggak cuma show tapi dia entertainer. Jadi kalau lo mau tahu nih di Hammer Sonic tuh sebenarnya yang milih band lokal tuh Hammer Sonic Record. Iya. Tapi gue punya veto untuk masukin 1 atau 2 band lah yang gue suka. Salah satunya band yang hardcore punk huruf depannya G. Siapa nih ya? Gue juga nggak tahu tuh siapa itu kira-kira. Langsung nggak tanya bang. Kayaknya maklum nih dari Asi ya. Jadi asik. Itu depannya G tuh. Nice ya. Gue pengen tahu lebih dalam lagi tentang Hammerclash sih sebenarnya. Itu ada kayak klasifikasinya sih. Intinya gini. Harus netral. Enggak. Intinya band ini gini loh, makanya dari 4 kota ini akhirnya tuh bisa kelihatan band tuh nggak cuma sekedar bagus, nggak cuma sekedar soundnya keren, nggak cuma sekedar aransemennya gokil, tapi ada penilaian yang kita bisa ngelihat bahwa band ini ada band yang ini keren ya. Gue jujur kayak gue kemarin sama Tama kayak ini keren tapi belum layak main di Hammer Sonic Festival. Kayak gitu. Jadi ini tuh udah kompleks banget bahwa banyak band yang akhirnya semangat ikutan Hammerclash itu sebenarnya cuma tujuannya kepengen main di Hammer Sonic Festival dong. Padahal sebenarnya agendanya nggak cuma sekedar itu, bawa lebih jauh kan. Agendanya dapat 125 juta coy. 125 juta. Di kontrak? Iya, di kontrak Hammer Sonic dapat album. Berapa tahun? Dapat Satu album pokoknya. Dapat 1 album. Lumayan ya. Dan kalau emang band ini memang layak, band ini tuh bisa kita gali sedalam mungkin gitu. Jadi Tour kali. iya dibikinin tuh, Rafael kan punya koneksi, siapa tahu bisa main di nggak usah jauh-jauh lah di Malaysia. Lu apa lemparnya Rafael. Passing aja Lu passing aja. Maksudnya kalau emang lu punya standar yang keren, nggak cuman lagu yang keren, tapi in all package tuh bagus, menurut gua emang udah waktunya band Indonesia tuh dikenal di negara lain dengan link yang dia punya. Gitu. Balik lagi ya. Pertanyaannya gini, lu ngerti gak apa yang ngomongin tadi? Gue ngerti, cuma maksudnya. Kan lu nol banget kalau musik kan lu mau lu ngapain lo? Iya, terus tanya gini sebenarnya serius apa? Kayak zaman dulu tuh kita pernah dengar yang namanya Lost Labor, iya kan? Zaman dulu tuh ada festivalnya. Bahkan dia bikin kompetisi plus manggung kan? Pada zaman itu, gue ingat banget band pertama yang dari juara di Lost Labor yang musiknya nggak rock begitu adalah Relep. Itu udah hit metal pada zaman itu. Iya, karena eranya. Iya. Aku maksud gue yang gue tanyain adalah aliran musik untuk Hammerclash ini kayak klasifikasinya kayak gimana? Klasifikasinya apa cuma ada distorsi aja atau gimana? Yang pasti rock sih. Yang pasti rock. Keras lah ya. Musik keras. Musik keras. Soalnya kayak kemarin gue di Surabaya, di Semarang, gue dan Tama kebetulan punya satu pilihan yang kita udah yakin banget ini bakal gede gitu loh. Sedangkan dia itu bukan berasal dari Semarang, dia berasal dari kota lain, tapi dia datang itu bukan sebagai band audition. Dia benar-benar datang, gue kayak nonton mereka konser, jadi gue kayak udah punya bayangan simulasi dia bakal main di Hammer Sonic nanti kayak gimana gitu. Itu keren gila. Kerennya itu gimana? Kalau sound keren. Sound keren. Stage check-nya udah kayak big star banget lah. Dari cara masuk kan ketahuan. Dari lu masuk, lu berdiri, lu mainin aransemennya, nyanyinya, growlnya kayak apa itu nggak bisa entertain. Tiba-tiba dia lagi mainin mau pindah lagu kedua, terus dia masuk, belum kelar, Hammerclash, are you ready? 1, 2, wah gila keren banget. Buat gue itu, lu emang datang di situ mau entertain show, bukannya sama siang kakak-kakak kami. Bukan festival ya. Iya, bukan gitu. Maksudnya jangan secetek itu gitu loh. Ngeliat Hammerclash ini jangan secetek itu gitu. Jangan cuma punya mimpi. Gue tahu semua orang main di Hammer Sonic Festival tuh punya kebanggaan masing-masing karena line up-nya kan gila-gila gitu. Apalagi 10 anniversary ini keren gitu loh.
bandnya tuh udah bukan band yang kayak pernah ada gitu loh. Jadi kalau lu bayangin band lu menang Hammer Clash masuk di dalam si flyer itu kan kayak lu lihat deh festival di luar negeri yang lain-lain gitu. Pasti kan kayak wah gokil banget ya gitu. Jadi perspektifnya nggak boleh secetek itu bahwa ini program bahkan luas gitu. Makanya kita tuh lagi mau menghasilkan sebuah brand, sebuah band yang jadi brand. Bener sih. Tapi gue ya, dari gue sampai sekarang belum lihat ada band post rock sih. Itu yang gue sayangkan. Nah itu yang gue bilang, itu yang disebutin ada campurannya, ya, gue berharap ada band post rock, gue berharap ada yang kayak Siguro, atau nah mereka in the Sky. Mereka kemarin yang di sana tuh terlalu ngejar kayaknya, metalcore nih bisa lolos nih, deathcore bisa lolos karena perspektif main di Hammer Sonic itu begitu. Padahal sedangkan kita nggak mesti gitu, Kemarin ada yang soundnya bagus, lagunya bagus, mainnya auranya belum jadi big star, mainnya ngadep samping. Gue bilang, sampai gue bilang, Mas, kamu tahu nggak yang nonton kamu depan kamu, gue bilang, bukan nyamping. Tapi emang keren. Tapi lu kalau ngomong pedes memang. Memang. Asli. Gue datang lah ke Hammer Clash kan. Gue datang mana aja pas ada dia tuh di Jakarta. Pasti. Pasti aja lah. Kayak parah sih kalau ngomong sih. Pedes banget kalau. Kemarin di Sumatera juga pedes. Kalau mau ngomong, kalau lu mau manggung, lu mesti begini. Iya, apa kayak gitu. Lu kan Aceh. Gitu. Sama Ciang, kakak-kakak. Berarti Hammer Clash jangan sampai ngajak Putra ya. Jangan sampai. Jangan sampai ngajak Putra. Putra sama Bang Tia sudah gini deh. Iya, gue keras. Gue kemarin di Semarang juga keras juga ngomongnya. Ya maksudnya tujuannya baik gitu. Ada satu band yang ngikutin Senloko lah gitu. Gue bilang kalau mau jadi band yang ibaratnya punya acuan Senloko, bikin persis kayak Senloko, akan bikin lebih. Jangan jangan gini loh. Lu udah ke kiblatnya Senloko, tapi pas realisasinya lu malah bikin kayak keripik pedes gitu. Menurut gua kan jadi dua side yang kayak bedanya keripik pedes sama Senloko. Iya, apa bedanya keripik pedes sama Senloko? Keripik pedes masih ada lah pattern model Rage Against the Machine, ada Red Hot Chili Pepper. Kalau Senloko kan bener-bener patternnya secara pattern padat gitu, misalnya nggak ada yang modelan groove funk lagi, Pel. Tapi keren nggak keripik pedas? Keren. Tapi ya keren lah untuk eranya dia, di scene-nya dia keripik pedas masih berkibar sampai sekarang. Masih ada nggak sih bandnya? Masih ada. Masih kalian berkompetitor? Enggak lah. Ya. Kita beradu lah. Kan makanya bikin Rap Rock United itu. Bareng sama keripik pedas juga. Sama keripik pedas. Kayak kemarin gue balik lagi ya. Ini kan keren, package-nya depannya patternnya Wedge War nih. Tiba-tiba pas masuk bagian rap, masuknya jadi keripik pedas gitu menurut gua. Ada yang pattern jadul lah gitu. Jadi kan kayak jomplang. Terus secara sound juga kurang mempunyai. Gua kemarin tegas banget. Gua bener-bener nggak. Kayaknya cuma satu band itu doang deh yang gua kritisi sampai ini harusnya begini ya, dalam banget gitu. Dan gua jelasin, tapi dengan bahasa gue bahwa ini tujuannya supaya kalian berkembang. Karena kebetulan kemarin kan 12 ya. 12 itu 11 jadinya. Setengahnya itu dari setengah ke belakang itu semua band keren semua. Dan dia ada di bagian itu. Jadi lu bisa lihat ini tuh sound di 2025 udah segini loh. Jadi kalau lu pengen bikin sound yang di bagian rap tiba-tiba bikin sepatan itu. Jangan bikin yang cuma enggak yang banger, tanggung banget maksud gua. Kita tuh udah di situ. Makanya, gue bilang tadi, keren tuh nggak cukup. Gitu. Kan menurut dia keren di depan komputer, pas realisasinya sayang aja. Ternyata kurang pola gitu. Sayang aja, makanya Hammer Sonic harus jeli banget. Gitu. Sampai segitunya ya. Tapi kalau gue jadi pesertanya, denger omongan kayak gitu tuh pasti langsung, ciut. Tapi gue bakal kayak, ini gue harus menyerap itu baik-baik gitu. Melihat karir Senloko. Dari dulu sampai sekarang kan musiknya beda gitu. Kan emang bener-bener tuh kayak meregenerasi gitu. Lu berdua kan sempet ngapain bareng kan kalau nggak salah ya? Beda angkatan. Beda angkatan. Saya keluar, dia angkatan masuk. pertama. Saya keluar, dia masuk ya. Tapi kita
dengerinnya sama lah ya, Do ya, aja gitu ya. Tapi kenapa waktu Sherlock Komang opening sausin pemilihannya Mustika Kamal yang jadi penyanyi? Ya karena udah kenal aja, Karena udah Kak. kenal. Terus panggung juga. Panggung banget. Panggung juga ya biar nggak bayar lagi gitu Iya, gitu maksudnya. nggak bayar. Kan kalau ngundang cuma selagu doang, belum ongkos busnya belum. Iya. Nginepin di mana kan? Iya. Gitu. Tapi lu enjoy gak nyanyi lagu itu? Kedamaian waktu sampai Gila, lah. gue tuh pas si Edo bilang, Kak, nanti ya sebenarnya kita udah mau di Bandung ya, Dok? Pas Sherlock manggung di Bandung. Acaranya Adi ya benar. Sherlock sempat manggung di Bandung tuh. Begitu kedamaian ya, lu gila lu, gue belum mulai gitu. Hafal ya, pasti hafal lah. Cuma kan pasti kan musiknya baru kan, gitu, aransemennya baru gitu. Gak mungkin lah, gila kali gue langsung gitu, langsung nyanyi gitu. Ya udah, akhirnya direalisasikan pas Sausin satu pasti ya, stage, disausin gitu. kebetulan man. Tapi Terus gila gue ngobrol di Hammer Talk-nya Rafael ini adalah gue maksudnya Rafael Talk. ini orang-orang yang musik banget menurut gue. Itu Yuyur tuh bang. Jujur. Jujur ya. Sekarang kan tadi lu bilang pengetahuan musik lu gua nol nih, Vel. Iya. Biar lu berkembang juga kan. Betul, Iya kan? betul banget. Itu ada band keren huruf depannya G itu biar makin jaya kan. Ya kalau nggak salah. Iya. Kalau nggak salah sih. G salah G. Oh gitu juga ya. G juga. Iya. Dulu apa? Dulu gue sebagai informasi aja deh ya. Gue baru tahu sequencer tuh 3 hari kemarin. Ya. Gue baru ngeliat band yang namanya Coldkin kemarin. Manggung. Bilang, ini kok orang yang di stage kayak cuma gitar 2 ya, tapi kok suara bassnya kencang banget. Gue nanya sama si Ambon. Ambon si Ambon Tato. Iya, Ambon Tato. Bun, ini bassnya dari mana itu? Gila juga tuh itunya, efeknya. Bukan coy, itu sequencer namanya. Gue baru tahu tuh, nggak apa-apa lah. Sedikit demi sedikit akhirnya gue bisa ngumpulin ilmu-ilmu musik. Tapi katanya denger-denger Gledek mau beli sistem ya katanya. Disebut tuh mereknya barusan. Apa lagi? Sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan. Sistem itu alat yang dipersiapkan untuk lebih ringkes panggung. Oh iya. Iya, alat-alat. Jadi kayak tadi dibilang nggak perlu cek sound. Iya, iya. Setidaknya lu tau channel list kan bang? Enggak. Iya. Pas. Iya. Nggak apa bang. Nggak bang, udah lu. Tapi kan kalau dia nggak tahu, tapi kan playernya tahu semua kan. Iya. Lu tahu kan Wanco itu rockstar kan? Wanco itu nggak pernah soundcheck. Jadi band Gledek nih. Gue kayak manajer kan sebenarnya. Vel, udah gue nggak usah soundcheck, biar anak-anak aja yang soundcheck, kru aja gitu. Soundcheck. Gledek tuh udah sampai segitunya. Iya benar. Kebetulan orang yang ikut gue itu paham. Iya, jadi udah kru aja yang soundcheck. Nanti gue manggung jam berapa? Jam 7, ya gue datang jam 7 kurang 5. Siapin semua. Kagak. Gledek udah segitunya tuh. Kagak. Kan gue perlu ngedring dulu. Perlu intro bang. Iya, maksudnya kan gue harus nyobain vibe-nya kayak gimana, harus into dulu gue di situ sebenarnya setiap acara. Jadi kalau Wancoy, lu tau kan, gue udah, kan dia mau gue ajak main ke Hammer Sonic lah ceritanya. Gue udah lihat ridersnya. Kok ceritanya? Dia harus punya bus sendiri khusus. Setiap personel tuh harus ada busnya sendiri masing-masing. Iya benar. Iya, kayak bahaya. Busnya apa nih busnya? Bus untuk lu tau kan kalau di bule-bule kan ada tour busnya. tempat tidur. Jadi di gede-gede Wancoy bus. Oke, bus. Oja bus. Jadi 4 bus. Kalau nggak ada bus harus siapin 4 ruangan di luar ruangan kru. Oh. Backstage masing-masing. Di tempat Wancoy ada alat fitness. Oh. Ya, isinya. Ya kan lu kemarin lu bilang lu lagi suka fitness kan? Itu gue sama Madonna. Harus ada alat fitness. Kalau drink udah pasti lah ya drink. Ya kan, drink. Iya, paling dending aja sih kalau gue. Alat fitness. Jangan lupa, Dok, nanti pas Wancoy kan kita juga yang ngurusin ya, emang karena Bacon kan. Iya. Alat fitness jangan lupa di belakang lu. Siap. Laksanakan itu. Apa? Samsak tinju harus ada. Jadi emang Gledek kayaknya mempersiapkan ini ya, banyak konten di ini ya, BTS-nya sebelum manggung nonjok dulu ya kan, ngedrink dulu, ada konten, udah jadi udah rapat banget tuh kontennya kayaknya. Harusnya begitu ya, tapi kalau kemarin itu emang kebetulan emang lagunya Gledek temanya itu. Oh. Ya tapi kan di Ridersnya udah bikin kayak gitu kan janjinya kan. Mau kita kan gue bilang, coy kalau lu nanti gue manajerin nanti Riders lu kayak gini ya. Mas, drinknya sama oksigen aja udah.
Ngedring ya, ngedring. Lebih keren kan? Gue kalau misalkan gue jadi manajer Gledek nih, panggung apa ini? Coret. Lu ini ya, tegas lu ya. Tegas gue. Cut langsung ya. Aduh, main di depan 200 orang, coret. Gledek itu mestinya minimal 20.000 orang. Amin. Iya. Sepi tuh 20.000. Gua daftar jadi road manager lu berarti. Iya, lu udah kasih gue hire. Kalau road manager Tius. Kru Edo. Gua lighting deh. Lu konsepin ya. Breaknya begini, nanti nyorotnya begini. Masuk ya. Kita udah siapin sistemnya. Jadi rak-rak itu semua kan kita siapin. Set hanya untuk Gledek. Menurut lu gimana, coy? Wah, amin kalau bener bisa kayak gitu. Cuma sementara belum sih, jauh dari. Tapi ya ada di kemarin gue baru ke Malaysia. Jadi serunya di scene sana, ini main-main. Yang nge-crewin band sebelumnya. Oh. Iya. Itu di mana Rock the World itu? Iya, Rock the World. Oh. Mereka memang satu tongkrongan lah gitu. Iya, iya, Satu iya, tongkrongan. iya, iya. Jadi ya gantian nanti begitu band yang main, yang ini yang nge-crewin. Itu serunya. Dan mereka punya Gotong royong tuh ya. satu sistem rame-rame dipakai. Oh gitu. Jadi tinggal save sistem tuh bawa konsol lah, dia cuma save presetnya doang lah gitu. Berarti itu emang sebenarnya Rock the World tuh acara barudak ya kalau orang Sunda bilang. Iya, tapi khusus orang Malaysia. Iya, makanya nggak akan ada band luar yang main berarti. Nggak ada band luar internasional yang main, tapi ya ada juga band yang udah ya sekelas kayak Iklim gitu. ya segede-gede-gedenya ada juga gitu. Ini yang di scene-nya aja. Iya, iya, iya. Kemarin kalau nggak salah yang band gedenya Butterfinger deh kalau nggak salah. Butterfinger. Tapi gue lihat ada beberapa band keren yang bakal ada satu band keren yang bakal gue undang ke Indonesia. Depannya apa? Huruf apa? Huruf apa depannya? G, tetap lagi, balik lagi. Dari Malaysia ternyata lu Bang ya. Ternyata. Assalamualaikum Pak Ci. Assalamualaikum Pak Ci. Gila. Gua kira Indonesia, Malaysia ternyata. G juga depannya, belakang G lagi. Aduh. Jadi mikir ya. Tapi ya begitulah keadaan. Maksudnya gua punya ekspektasi tinggi sebenarnya dari Hammer Class ini. Gua ngasih ekspektasi tinggi ke si Hammer Sonic Record lah. Termasuk ke semua di tim di record. Gua nggak mau yang main di Hammer Sonic itu tuh cuman sekedar sampai kayak gitu aja. Kalau lu mau tahu dulu gua pertama kali ngajakin si Slap It Out tuh datang ke Jakarta. Oh iya, dulu. Terus bandnya jadi berkembang. Gue suka bisa menghasilkan band-band jadi sekarang lo lihat lah 5-10 kurang keren. Walaupun prosesnya panjang ya, bukan karena gue nggak klaim gue yang bikin dia seperti sekarang. Iya. Tapi gue bawa dia aja ke Jakarta biar orang bisa tahu dan dia bisa ngelihat kehidupan kerasnya ibu kota ini. Akhirnya dia mau berkembang. Tapi kita lihat hasilnya dengan proses yang terjadi gitu loh. Ya emang harus gitu. Iya benar. Makanya band-band yang main di Hammer Sonic kenapa kalau ditanya kok itu ya karena band-band yang temen gue lah sebenarnya. Iya. Kalau nggak Saint Loco, Stranger, sama band yang depannya G, ya kan? Yang dari Malaysia itu ya. G belakangnya G ya. Jadi Dato gitu ya. Iya, Dato. Berarti home band mah tetap main ya nanti ya? Home band pastilah. Udah menurut pasti gua. ya? Pastilah. Pasti Kemarin gue udah bilang, kita nggak bosen ya mainin. Nah makanya ini yang mau aku tanya, konsepnya apa nih berarti buat 2026 sebagai home band? Kagak ada konsep Nggak ada sebenarnya. konsep. Ya kita nanya aja dulu nih. Nggak ada sih, nggak ada. Ya main yang hati lu seneng, yang suka cita Asik. aja, yang happy aja gitu kan. Penting semua happy ya, Bang, ya? Kayak lu lah, lu main kan pasti karena happy kan. Gitu. Tapi Saint Loco bakal rilis album baru nanti. Kan? Asik. Ya, Itu pasti. tunggu aja tuh hasilnya keren. Keren banget. Keren banget ya. Berapa lagu, Bang? Kalau band yang 10. ngikutin dari awal itu perkembangan secara musik ya naik terus. Naiknya kemana? Gua ngerti secara musikalitas. Iya. Secara musikalitas. Naik aja terus. Wah, iya. Ya apalagi Saint Loco sih. Iya. Iya. Dan untungnya itu gara-gara ada Edo Iya. sebenarnya. Nah. Bocah ajaib. Bocah aja. Jadi itu Edo dari mulai album Home ya berarti ya? Enggak, Edo dari Edo album dari- Reimagine. Oh, Reimagine. Tapi album. si Edo ada satu yang gue sayangkan. Apa tuh? Dia bisa semua ya
Mixing bisa, mastering bisa, ya kan semuanya bisa. Apa nih yang nggak bisa? Mendesain. Otodidak, Iya. semua. Iya. Yang nggak bisa, Benerin kan? motor. Benar, belum bisa. Kejadian apa sih, Dok? Belum. Kok dari tadi motor lu? Jadi gue pernah waktu itu lagi kerja. Masih belum tinggal rumah gua. belum tinggal di rumah Bang. Jadi Masih jadi warga Bekasi lah pulang ya. balik terus. PC Bang, PC segini apa Ya gede banget lah. Hampir segini meja ini kali. Lewat Anjir. BKT. Oh. Jalan jam 4 pagi Bang. Gue lupa ganti oli Bang. Kagak bisa digas. Itu udah kental banget tuh. Bang, bolong ini gue gimana ya? Gitu, aduh, parah banget. Padahal dia jago dalam semua hal. Iya. Edit jago, visual jago. Main gitar. Servis gitar, Iya, bisa. Bisa bener gitar jago. Iya. Ini gitar-gitar gua, Edo nih nggak nentuin nih. Iya. Kering Bang. Abis Olinya habis, mesinnya jebol. Iya, parah. Bawahnya. Parah, Bang. Hancur semuanya. Jadi, apa yang terjadi saat itu? Udah langsung pulang dianterin temen di Untungnya ada yang nolong ya di Di stun. stun ya Allah. Stun. Kenapa nggak dibengkelin dulu sih? Jam Jam pagi. Ih, buka banget. Aduh. Tapi Dok, gue udah tau lah ceritanya kenapa lu join Saint Loco sebenarnya. Oke. Tapi lu ceritain lagi lah Ceritain kenapa lah. lu join Saint Loco. Bang Tis yang bisa ceritain sebenarnya. Iya, gue mau lihat dari sudut pandang. Boleh. Jadi sebenarnya ketemu sama Bang Tius dulu. Kan lu ninggalin Last Goal tuh gara-gara itu. Wey, sebenarnya gak gitu. Ini Rasgul itu Haus nih. emang udah gue bajak. Jadi pas gue bajak. Bawah kiri kan. Iya masalahnya Gua gini. nggak bisa. Ini anak anjing bangsa nih bocah aja harus gue keluar dari bandnya. Iya. Intinya gue bilang, maksudnya saat itu kan juga habis transisi habis pandemi ya, masih PPKM. Last Goal udah nggak laku. Last Goal lagi nggak, bukan lagi nggak laku. Maksud gue kalau Vokalis nggak ada. Ada Bang. Siapa vokalisnya? vokalisnya Bang Eja. Udah, ini soalnya udah versi bukan Last Goal Party, Last Goal doang. Kan ada Tika Party. Ya, ada 3 party. Yang video klipnya di pantai ya? Iya, Itu udah Last Goal atau masih Last Goal Party? Last Goal Party itu. Itu, Kalau yang LGP. Oh, kalau yang Edo juga ada yang di Ada sih di pantai. pantai. Sama yang di Padang Gurun. Iya. Kok suka banget sih di outdoor gitu Last Goal? Tuh. Gimana ya? Biar kayak band bule kan. Gimana tuh ya? Biar kayak band bule katanya. Iya, biar Udah kayak band lanjut. Lanjut. Dia ketemu gua. Ya dia harus dulu lah yang cerita lah, point of view-nya Edo. Jadi ketemu di gereja lah. Ya, gua kan pelayanan Bang di gereja. Nah, Bang Tis waktu itu datang masih sebagai jemaat ya Bang. Iya, masih. Dia ngeliatin gua main gitar. Ini orang tato bisa main gitar apa kagak sih? Begitu. Karena cuma ngeblok-ngeblok doang, coy. Chord-chord dasar di tongkrongan Lu tau kan Tius kalau ngeliatin orang Kayak minor. ini jelek banget ini jelek banget ini keren banget. Gua udah tau banget lah di isi otaknya. Kok bisa sih? Tapi Bang Tius, emang kalau ketemu orang dia gini dulu, diem dulu. Dipantau dulu ya. Dipantau dulu nih orang nyambung kan sama gue. Kalau nyambung gue nggak mau lanjut deh. Gitu tuh. Bang Tius tuh. Terus lagi tuh. Udah habis itu tiba-tiba lagi bahas apa di tiba Bang Tis bilang, "Lu Punya band nggak?" Punya band, punya apa namanya Last Goal. Loh, sama Ijal dong dibilang gitu. Karena Ijal itu dulu pernah gua ajakin di band gua waktu Real bubar Iya, sama Elo, tahu tuh. gua ajakin tuh dia. Oh lu jadi kenal si Ijal itu juga? Udah, lama. tapi gua juga udah tahu dan anak Senoko juga kenal Ijal karena Apa Gilbert bang namanya bang? nama bandnya Bandnya lupa. Real, Oh, Real, terus iya, benar. Real kan bubar tuh sama Elo, lanjutlah dia. Tapi pas tahu dia itu dulu diproduksi sama Gilbert. Senoko. Oh ini produser sama Gilbert. Lah, bandnya Mars, nama bagus ya, tuh. Mars, Udah lanjut lah, gue bilang, oh gue tahu bandnya, gitu. Udah, abis itu singkat cerita, lu ngapain aja selama ini pandemi? Main YouTube doang Bang. Bagi dong link lu. Iya. Kasih lah. Dah dari situ. Udah habis dia, iya gara-gara, gue lanjutin nih, habis gara-gara gue ngeliat YouTube-nya, gue bilang nih orang sakit nih, hebat nih. Gue tanya, yang mixing siapa? Gua bang. Yang mastering siapa? Gua bang. Yang isi ininya siapa semua? Gua bang. Ya udah besok cari waktu lu bawa komputer lu ke rumah gua. Nah dari situ gua udah punya niat gua bajak dia dari Last Goal. Udah pasti gua. Karena dari awal ketemu dia. Berarti lu memang penghancur band kan? Enggak gitu. Karena gua lihat gini, lu tuh nggak berkembang di Last Goal. Iya. Nah, oke sampai situ. Terus kenapa balik jadi party lagi? Pas lu join lagi? Ya pasti Ya, Ijal karena kan inilah. udah balik ya kayak Senloko lah home gitu. Jadi ada lagi Senloko gitu sama lah gitu. Kenapa yang main ikoniknya balik di nih, konser-konser gue selalu temen-temen gue yang punya
satu benang merah yang sama ya. Gue bingung kadang-kadang. Cok, pertanyaan itu gue nggak bisa jawab. Jadi gue nggak sengaja ngundang Last Goal Party kayak main lah di Sausin lah. Tinggal geledek nih nanti. Geledek kan benang merahnya sama lo nih, ya kan? Skateboarder. Kita lihat aja nih nanti dia. Skatepunk gitu dong, ya kan? Harusnya bikin kayak gitu sih. Jadi ternyata selalu ada benang merahnya. Jadi si ini kenal si ini punya pernah histori sama ini. Dan gue juga baru tahu Edo di Last Goal itu belum lama sebenarnya. Iya. Pas ya setahun belakangan ini gue tau, oh lu di Last Goal Party? Enggak, Last Goal. Bukan Last Goal Party. Enggak, Last Goal. Branding gitu dia. Bedanya apa? Ya gue nggak nanya lagi lah. Ternyata pas lu reuni. Lu reuni bayarannya udah mahal belum sekarang? Kan Anda tahu berapa? Ceritain omongan lu dong, Bang. Gue sama saya juga udah ngomong dari awal ketemu. Gue langsung udah bilang, Pak, waktu itu kita mau dibaptis. Gue inget banget tuh. Gue langsung bilang, lu udah siap kan lu jadi gitaris Senloko? Enggak lah, Gue belum kenal semua lo, Bang. Gue belum kenal semuanya. Belum kenal semua anak-anak Senloko. Gue udah dikasih tahu kayaknya. Lu kasih tau gue belum? Gue baru Bang Tio sama Bang Gilbert. Lah Iwan lu belum kenal? Belum. Itu pertama kali ketemu anak-anak Senloko. Anak-anak Senloko dia di kayak dijutekin sama anak Senloko. Siapa nih bocah? Atau Mas tahu? Anjir nih orang pinter banget, anak ajaib baru semuanya. Do gitu. Lu bayangin abang-abangan begini sama dia. Orang gua aja, dong. Ya, itu kayak gitu. Itu tolongin dong. Tolongin dong. Gitulah. Nah terus itu berlanjut. Sekarang kan jadi gitarisnya Elo juga. Ya host berikutnya nih apa? Tamu berikutnya. Gue tuh udah ngomong, lu udah siap belum jadi gitarisnya Bang Elo? Nggak mungkin lah Bang. Kesampean juga. Beneran. Bahaya omongannya Bang, hati-hati. Rezeki nggak ada yang tahu itu namanya. Aduh. Rezeki lu lewat Bang Tius. Iya, omongannya. Tapi bentar lagi, gua rasa kalian berdua ya, terlepas bandnya apapun lah. Kalian banyak proyekan kan. Bakal go internasional. Amin. Iya. Amin banget. Gua aminkan itu. Ya gua nggak tahu lah. Bisa omongan itu kan doakan. Ya. Tapi kalau Senloko kan emang udah pernah kan? Udah beberapa kali udah. Beberapa Tapi kali. pengen yang bener-bener main di luar negeri. Udah kan? Keluaran banget maksudnya. Yang bener-bener Jadi main. beberapa band yang benar-benar udah pernah kita bisa bilang go internasional tuh kalau dia sudah tour, dia sudah main di festival-festival besar. Gitu. Band Indonesia udah ada Itu beberapa. fans ya? Main kan? Bukan. Acaranya Planet Rock. Quebec di Kanada. Oh iya. Iya, Planet Rock. Terakhir kan di ini kan Timor Leste kan? Ya. Kasih dong. Ya, Iya. Banyak penggemarnya, banyak Jadi penggemarnya. waktu di Timor Leste, Ngeri loh, anak ajaib loh. Ngeri loh. isi di Instagramnya doang, cuma ada teriak asih dong. Oh, gitu. Dia dengan membahas wah gini kan. enggak. Lo nggak ada metal-metalnya lo. Aduh. Tapi lu memang luar biasa sih, Dol. Maksudnya gua kalau ngeliat Senloko yang lain Tapi di panggung beda bang. udah capek Beda gua deh. liatnya. Capek. Ya karena. Gua hanya melihat lu sesuatu yang menyegarkan. Iya benar. Istilahnya lu bisa menjadi sebuah oase di padang gurunnya Senloko. Gitu kan? Betul kan? Senloko kalau nggak ketemu dia nggak upgrade, man. Nggak upgrade ya. Semuanya pemikirannya ya lu tau Iwan, gue main gitar gini aja gitu-gitu loh. Maksudnya stylenya udah ketahuan. Stylenya gitu aja. Tapi masuknya Edo ketemu sama produser handal kita, Mr. Tim Distorsi nih. Pada saat gue denger album Senloko belum rilis nih. Home ya? Oh ya Home. Belum sempat ke rumah, benar. Gue denger dikirim dulu sama Bang Dio sebelum gue ke rumah. Iya, kirim dulu. Anjing ya bisa kayak gini ya Senloko sekarang. Iya. Nggak gue pikirkan, nggak sampai ke situ otak gue. Iya. Senloko bisa bikin musik sampai kayak gitu. Dan menurut gue Om tuh salah satu album yang paling fenomenal untuk Senloko. Maksudnya punya image yang Senloko bisa ya jadi band zaman sekarang gitu. Iya, itu sih. Gue admire dia dari album dulu lah. Album 1. Setelah album 1 gue nggak pernah dengerin lagi. Dari Microphone Anthem tuh punya ledakan yang luar biasa. Oh ada ya band Indonesia kayak gini ya gitu. Dan gue ngerasa itu lagi waktu di album Home. Gila, Senloko bisa kayak gini ya. Ya Rafael kasih involve juga di album Home. Kenapa? Contoh lah lagu Akhir Setiap Mula. Dia gue dengerin kan sebelum rilis. Gue nggak suka drum merah, terlalu ribet gini. Akhirnya yang ada di rekaman itu idenya Rafael, di minimize. Dan ternyata ya bener juga ya pas gue denger.
masukan dia itu emang lebih realistis dari point of view pendengar. Kalau gue kan yang bikin musik, gue ngerasanya kalau makin ribet drumnya kayaknya wah estetik nih, asik nih gitu. Iya kan, tapi dia punya point of view yang enggak, Yus, ini part ini emang harus begini. Dia bilang, ya udah gue bikin sesuai yang Rafael kasih ide, persis plek-ketiplek gitu. Gokil kan? Gue udah bilang minggu lalu, gue bilang, coba lu nanti cari satu band atau siapapun itu, bahkan Chain Loco ada satu lagu aja, lu yang jadi produsernya. Lu yang lebih kasih penataannya. Ini harusnya begini. Ini menurut gue belum pas. Ini udah pas. Ini ganti. Ini lebih bisa kemana. Dia tuh punya bakat ke situ, Rafael, masalahnya. Udah ada. Tadi gue didengerin lagu baru jadi ya. Gitu. Iya kan? Iya, dia nih nggak cuma masalah gini, man, promotor kan nggak semua promotor bisa tahu teknis kayak gitu. Iya, betul. Makanya bisa boleh dicoba. Ya kalau gua jujurnya belajarnya dari siapa? Dari Edo. Enggak, jangan Muter percaya. aja ya ke sini ya. Jangan percaya. Tapi ya itu karena obrolannya nyambung. Ya lu kalau mikir lah lu dalam sebuah pertemanan atau pertongkrongan atau pergrupan WhatsApp lah, nggak usah jauh-jauh. Lu ngobrol nggak nyambung kan pasti grupnya mati, sepi gitu. Tapi kalau lu nyambung, lu bisa ngomongin banyak hal. Bercandaan ke serius, ngomongin visi misi apa semua. Gitu makanya. Kalau visi misi sendiri apa nih? Visi misi ya, menurut gue jujur pengen terus berkarya aja, terus berkarya aja. Sampai kapan ya? Tapi kalau sampai mati. Saya lah gue. Sampai mati gue senang nih. Gue terakhir ngeliat lagu-lagunya Tius yang rohani itu terakhir. Wah itu sih lagu. Lu kan nanya kan? Jadi minggu lalu ditanya nih awal. Coba tuh gimana? Tius kayaknya udah berubah hidupnya rohani. Bentar lagi dia jadi pendeta. Haleluya. Gue ngeliat Pertanyaannya bukan dari Wancoy aja, banyak yang nanya. Tius udah rohani banget. Iya, bagus lah. Dia kan sekarang mau menuju ke jalan yang benar. Kita harus support. Gue kalau gue ngeliatnya secara lagunya, enak, lagunya enak. Gimana kalau lu featuring satu lagu gimana? Bisa. Pang rohani. Bener tuh tentang Aku cintanya untuk tak. Tapi lu boleh mabuk. Ya kan? Itu gak apa-apa itu. Iya nggak apa-apa dong. Tapi ya menurut gua Chain Loco udah lepas, maksudnya Chain Loco ini sekarang mau kemana aja udah bebas. Iya. Ngerti gak lo? Betul. Dia sudah lepas dari kotak-kotakan musik Chain Loco tuh yang musik zaman dulu banget tau gak lo? Nah makanya gua sangat-sangat seneng lah pada saat album Home Terrealisasi. Jadi si Chain Loco itu udah bisa mau kemana aja bisa, mau main musik kayak gimana aja bisa. Jadi udah nggak dikotakin dulu lagi. Kayak terus ngomong, kayak musik zaman dulu kan kayak kalau lu bisa dibilang nu metal gitu. Chain Loco juga nggak ada nu metalnya banget loh menurut gua. Nggak banget. Jadi udah bisa lepas kemana aja. Nah, yang bikin apa? Yang bikin kita nih kagum tuh, dia tuh nggak jauh gitu loh dari identitasnya. Kalau apa? Rilis kan kayak Home, Reimagine tuh tetap ada, Chain Loco-nya tuh tetap ada gitu loh, Dok. Ya, nah penasaran itu sih gue. Tapi gue yang paling bikin gue boleh kali dengerin dikit. tapi yang bikin paling gue amazed lagi adalah Dimas sih. Iya, Dimas. Dimas itu kalau lu mau tahu orangnya tuh humble banget. Dimas tuh vokalis baru Chain Loco dari 2019 lah. 18 ya. Memang kacau sih kalau dia nyanyi sih. Kacau parah. Iya, hebat dia. Jadi kayak dia punya kompresor di leher. Iya kan? Di pita suaranya tuh ada kompresor. Nyanyi tiap hari. Nyanyi tiap hari. Iya, Ada auto kompresor sih. Lu tau kompresor Udah aman banget tenggorokannya. Kompresor tuh Bukan yang kompresor Bukan kompresor. Bukan. kompresor AC. Bukan kompresor AC. Jadi ada suaranya tuh bisa neken banget. Kompresor itu nih, supaya yang belum tahu, kompresor itu adalah lu memadatkan suara supaya tapi nggak bikin pecah. Istilah gampangnya tuh gitulah. Lu memadatkan suara nih, suara kan misalnya lu track gitu kan, dia bisa pecah kemana-mana. Bisa padetin tapi dia nggak pecah. Gue harus belajar tuh kayaknya. Gue setiap habis manggung pasti suara gue habis. Nah, lu harus pakai kompresor. Kompresornya nggak ada. Jadi lu mic lu jauh segini pun suara track lu akan sama. Kalau lu pakai kompresor, mau segini sama. Besok beli tuk-tek ya. Gocap tuh. Gocap murah tuh. Sponsor by Rafael Entertainment. Boleh tuh, itu boleh bang. Iya dong, harus gitu deh. Nah itu kompresor sebenarnya.
Yeah. Oke deh, pertanyaan terakhir buat tamu-tamu kita yang biasanya, Vel. Dari Edo dulu deh, biasanya. Dok, kira-kira band atau solois atau siapapun itu yang bermain musik, kira-kira siapa sih yang lo pengen nonton sebelum lo meninggal? Oh anjing. Serem amat bang. Ya nggak apa-apa. Kan biar dah. Kira-kira, ya biar ada. Siapa? Kan di sini ada biasanya gitu. Susah nih jawabnya nih. Iya susah. Ya, kalau dipindahin boleh. 30 udah pernah, 30 second. Jangan yang udah pernah. Yang belum pernah. Sekarang. Arsitek sih paling. Arsitek. Arsitek, oke. Enggak, tunggu dulu. Ada nggak nanti? Ya Rahasia dong. Enggak, masalahnya kalau ada lu meninggalnya cepat. Ya, iya. Bang, kayaknya nggak usah deh bang. Gue masih mau hidup ya deh. Masih ngomongin bang. Kayak gak enak nih pertanyaannya nih. Iya. Sebelum date lagi. Udah arsitek lu. Arsitek sih udah. Iya. Untuk saat ini. Untuk saat ini arsitek. Kalau Tius, Gue Foo Fighters. Foo Fighters. Oh. Bang bentar lagi bang. Maksudnya lu gini loh. Jangan gitu. Kalau lu udah nonton lu bisa meninggal dengan damai. Gitu dong. Iya.